Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Bapak dosen Sugeng Riyadi selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah dan teman-teman kelas HSP yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi jual beli dan salam. Adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama ada saya sendiri dari Musyafa dengan NIM belakang 47, yang kedua Gus Velani dengan NIM belakang 48, yang ketiga Ahmad Firdaus NIM belakang 49, yang keempat Ahmad Musaki NIM belakang 50, yang terakhir Alen Danurain NIM belakang 51. Langsung saja ke materi yang pertama, akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada pengertian terminologi jual beli. Jual beli secara etimologi yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, definisi jual beli. Pengertian jual beli adalah proses memindahkan milik dengan ganti atau iwad yang dapat diukur dan dihitung. Dalam Islam, jual beli disebut al-bai' yang berarti memindahkan kepemilikan benda dengan akad saling mengganti. Istilah tersebut diartikan dengan tukar menukar barang. Selanjutnya, pelaku dan objek jual beli. Pelaku jual beli terdiri dari pembeli dan penjual. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan. Pelaku harus memenuhi syarat-syarat seperti cakap hukum, akad anak kecil dianggap sah jika seizin walinya, dan barang harus dapat diambil manfaatnya. Selanjutnya ada ketentuan syariah dalam jual beli. Yang pertama ada barang harus dapat diambil manfaatnya. Yang kedua, barang dimiliki oleh penjual. Yang ketiga, barang dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Yang terakhir, barang yang dijual harus ada saat transaksi serta jelas dan dapat dilihat oleh kedua pihak. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Agus. Dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya ada dalil tentang riba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kulunar riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya, atau terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian ada klasifikasi akad jual beli salam dalam Islam. Yang pertama ada bai bil samanal ajil, yaitu jual beli barang dengan harga yang berbeda antara kontan dengan angsuran. Yang kedua ada bai al-istijar, yaitu jual beli antara pembeli dengan penyuplai barang atau produsen
atau distributor. Kemudian yang ketiga ada bai al-ijaroh, yaitu jual beli jasa atas penggunaan suatu aset atau sewa atau tenaga keahlian atau upah. Yang keempat ada bai al-saf, yaitu jual beli pertukaran nilai mata uang antar negara. Kemudian yang kelima ada bai al-salam, yaitu jual beli barang secara tunai dengan penyerahan barang ditunda sesuai kesepakatan. Kemudian yang keenam ada murabahah, yaitu jual beli barang seharga modal ditambah keuntungan sesuai kesepakatan. Kemudian yang ketujuh ada bai al-istisna, yaitu jual beli barang dengan pemesanan dan pembayarannya pada waktu pengambilan. Kemudian ada klasifikasi akad jual beli dalam Islam menurut objeknya. Yang pertama ada bai al-musayyadah, yaitu jual beli dengan cara lelang dengan harga yang meningkat atau meninggi. Terdapat khilafiyah di dalam metode jual beli ini. Sebagian ulama melarangnya, sementara sebagian lainnya memperbolehkannya. Kemudian yang kedua ada bai al-mu'tah, yaitu jual beli yang telah disepakati baik produk maupun harganya. Tetapi dalam transaksi ini tidak terdapat ijab qabul. Kemudian yang ketiga ada bai fuduli, yaitu transaksi jual beli dengan cara memberikan mandat atau amanat kepada pihak tertentu untuk menyelenggarakannya. Kemudian yang terakhir yang keempat ada bai arbun, yaitu perjanjian transaksi jual beli dengan mensyaratkan adanya persekot atau uang muka. Baik, yang selanjutnya ada jual beli terlarang dalam Islam. Yang pertama ada bai'ul inah, rekayasa jual beli manipulatif yang digunakan sebagai dasar peminjaman uang yang dibayar lebih rendah dari jumlah seharusnya. Sell and buy back. Seseorang membeli barang secara tidak tunai dengan kesepakatan akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih murah secara tunai. Majasi merupakan kegiatan menawarkan barang dengan harga tinggi kepada orang lain yang tidak berniat membeli. Oleh karena itu, banyak orang yang mempertimbangkan untuk membelinya. Contoh, ketika pembeli A menawarkan suatu barang karena sangat membutuhkannya. Namun, pembeli B bekerja sama dengan penjual untuk meminta penawaran yang lebih tinggi dari tawaran pembeli A. Pembeli A adalah orang yang sangat membutuhkan produk tersebut. Akhirnya menawarkan lebih tinggi dari pembeli B. Padahal, aslinya pembeli B sudah bekerja sama dengan penjual untuk berpura-pura menawar dengan harga yang lebih tinggi. Dan yang kedua ada bai'ul horor. Horor yang terdapat dalam transaksi jual beli dengan penyebab tidak mengetahuinya pembeli. Johalatul bai'. Ada beberapa bentuk, ada kalanya karena faktor tidak mengetahui barang yang dijual, tidak mengetahui ketentuan akad, tidak mengetahui klasifikasi harga dan barang, atau tidak mengetahui keadaannya, tidak mengetahui temponya jika di dalam akad tersebut terdapat unsur tempo yang disyaratkan. Ada kalanya juga karena tidak mengetahui wujud barang, sulit menguasai barang sehingga sulit untuk diserah terimakan. Horor kadang juga disebabkan karena tidak mengetahui sifat seluruhnya barang, yakni utuhnya barang. Yang selanjutnya, akuntansi akad salam. Salam adalah akad jual beli barang, pesanan muslam fih dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual muslam ilaih, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dasar pengaturan yang pertama ada SAKETAP, Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Yang kedua ada PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 103 tentang akuntansi salam. Yang selanjutnya ada transaksi salam ketika harus mencakup 6 syarat. Di antaranya yang pertama ada jenis diketahui dengan spesifik, 2 karakteristik sifat diketahui, 3 jumlah diketahui,
4 waktu penundaan diketahui, 5 harga yang diketahui, 6 penyebutan tepat yang jelas ketika transportasi barang memiliki biaya. Oke, yang selanjutnya akan dibawakan oleh Ahmad Muzaki. Kemudian berdasarkan PSAK nomor 103 paragraf 16 disebutkan bahwa barang pesanan yang diterima diakui sebagai persediaan, adapun penerimaan produk salam dari pemasok atau petani dilakukan sesuai dengan tanggal kesepakatan pada saat penerimaan produk salam. Sangat mungkin terjadi perbedaan antara kualitas dan nilai wajar antara lain berupa yang pertama kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak. Yang kedua, kualitas barang lebih rendah dan nilai wajar barang lebih rendah dari nilai kontrak. Yang ketiga, kualitas barang dan nilai wajar barang lebih tinggi dari nilai kontrak. Kemudian ada skema pembayaran salam. Yang pertama, negosiasi dan persyaratan. Kemudian ada akad jual beli pemesanan pembayaran 100% harga. Kemudian ada negosiasi dan persyaratan lagi. Kemudian ada akad jual beli pemesanan pembayaran 100% harga. Kemudian ada penjual, terus ada pengadaan barang atau menanam, kemudian panen, kemudian ada kirim barang dan dokumen ke bank, dan kemudian ada lagi kirim barang dan dokumen ke bank. Kemudian ada contoh jurnal jual beli. Pada tanggal 6 Oktober 2022, penjualan barang dagang dengan harga 200.000. Keterangan piutang dagang masuk ke debit 200.000, penjualan masuk ke kredit 200.000. Kemudian soal jurnal yang kedua, pada tanggal 7 Oktober 2022 menjual tunai barang dagang seharga 100.000. Di tanggal 7 Oktober 2022, keterangan kas masuk ke debit sejumlah 100.000, kemudian penjual masuk ke kredit sejumlah 100.000. Yang selanjutnya ada modal salam berbentuk uang tunai. Tanggal 2 Maret 2014, Bank Berkah Syariah menerima pembayaran modal salam sebesar 400 juta dari Bulog atas pemesanan gandum sebanyak 6 ton. Penyerahan barang akan dilakukan 3 bulan kemudian. Di sini pencatatannya tanggal 2 Maret 2014, keterangannya itu masuk kas, kasnya ke debit 400 juta juga. Terus keterangan yang kedua ada hutang salam dan masuknya kredit 400 juta juga. Dan yang selanjutnya ada tanggal 27 Juli 2010, barang salam telah selesai pengerjaannya atau telah jadi dengan harga perolehan sebesar 40 juta. Maka pencatatannya pada tanggal 27 Juli 2010, keterangannya itu persediaan barang salam masuknya debit dan kas 40 juta masuknya kredit. Kemudian yang terakhir ada tanggal 9 Agustus 2012, berdasarkan kesepakatan Bank Berkah Syariah menyerahkan barang salam yang dipesan Tuan Abdul senilai 100 juta. Maka pencatatan pada akuntansi kali ini yaitu pada tanggal 9 Agustus 2012, keterangannya hutang salam 100 juta, juga masuknya debit, dan persediaan barang salam masuknya kredit 80 juta, dan pendapatan margin masuknya kredit dicatat 20 juta. Baik, terima kasih. Selanjutnya sesi diskusi. Yang pertama ada dari pertanyaan kelompok 2. Pertanyaannya, apakah transaksi salam memiliki kekurangan? Jika ada, apa saja kekurangan dari transaksi salam? Yang pertama, kekurangan dari transaksi salam itu keterbatasan dalam pemilihan barang. Dalam transaksi salam, pembeli tidak dapat memilih barang secara langsung karena barang akan dikirimkan pada waktu yang akan datang. Yang kedua, ketidakpastian. Transaksi salam harus menghindari adanya ketidakpastian yang berlebihan. Yang ketiga, ketergantungan pada kejujuran penjual. Transaksi salam, pembeli harus bergantung pada kejujuran penjual untuk mengirimkan barang sesuai dengan kesepakatan. Jika penjual tidak memenuhi kewajibannya, pembeli dapat mengalami kerugian. Yang keempat,
keterbatasan dalam penolakan barang. Jika pembeli tidak memiliki alasan yang sah untuk menolak barang yang telah dipesan, pembeli diwajibkan untuk tetap menerimanya. Hal ini dapat menjadi kekurangan jika pembeli mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Yang terakhir itu keterbatasan dalam penundaan pembayaran. Dalam transaksi salam, pembayaran dilakukan di muka, sehingga pembeli harus siap dengan dana yang cukup pada transaksi dilakukan. Baik, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3. Mas Agus, silakan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tadi kan pertanyaannya, bagaimana jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya oleh penjual secara tiba-tiba di saat telah terjadi transaksi? Jawabannya, pembatalan akad salam sebagian atau seluruhnya oleh penjual secara tiba-tiba setelah terjadi transaksi memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda, tergantung pada kesepakatan yang tercantum dalam akad salam dan alasan pembatalan. Baik, yang pertama ada ketentuan dalam akad salam. Pertama-tama perlu dikaji kembali ketentuan yang tertulis dalam akad salam terkait pembatalan. Apakah akad salam tersebut memuat klausul tentang pembatalan? Jika iya, klausul tersebut harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Yang kedua ada alasan pembatalan. Alasan penjual membatalkan akad salam juga menjadi faktor penting. Dalam hukum Islam terdapat beberapa alasan yang dibenarkan untuk membatalkan akad salam, seperti penjual tidak mampu menyerahkan barang yang dijanjikan. Kemudian ada terjadi cacat pada barang yang dijanjikan. Yang selanjutnya ada barang yang dijanjikan musnah sebelum waktu penyerahan. Baik, yang ketiga ada konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum pembatalan akad salam sebagian atau seluruhnya oleh penjual secara tiba-tiba dapat berbeda-beda, tergantung pada alasan pembatalan dan kesepakatan dalam akad salam. Berikut beberapa kemungkinannya. Yang pertama ada pembatalan sah dan penjual wajib mengembalikan uang ke pembeli. Yang kedua ada pembatalan tidak sah dan penjual dikenai sanksi. Yang ketiga ada pembatalan sah dengan konsekuensi tertentu bagi pembeli dan penjual. Kemudian yang keempat ada penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa, jika terjadi sengketa terkait pembatalan akad salam, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama ada musyawarah mufakat antara pembeli dan penjual. Yang kedua ada mediasi oleh pihak ketiga yang netral. Yang ketiga ada arbitrase. Yang keempat ada pengajuan gugatan ke pengadilan agama oleh lembaga arbitrase syariah. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5. Silakan Mas Firdaus untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 5. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana jika terjadi dalam akad salam apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati? Dalam akad salam, jika yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, pembeli memiliki beberapa opsi untuk menangani situasi tersebut. Yang pertama, bisa membatalkan akad salam. Di sini membatalkan akad salam jika barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Pembeli berhak membatalkan akad salam. Yang kedua, bisa mengajukan ganti rugi. Jika barang yang diterima memiliki cacat atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri, kualitas, dan kuantitas yang telah dipesan, pembeli dapat meminta ganti rugi atau menyatakan apakah ia menerima atau menolak barang tersebut. Yang terakhir ada menghubungi penjual. Pembeli dapat menghubungi penjual untuk membahas masalah tersebut dan mencari solusi yang memuaskan kedua pihak. Dalam beberapa kasus, penjual mungkin bersedia mengganti barang yang cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati. Baik, itulah pemaparan materi tentang akuntansi jual beli dan salam dan diskusi yang telah kami bawakan. Apabila ada kesalahan kita mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.